kalau siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Bapak, siapa yang percaya diselamatkan? Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Emang Bapak berani minum racun maut? Ya kalau racunnya ditambah gula banyak kan. Dikasih madu ya kan? Racunnya dikasih madu lagi kan? Pak, di situ dikatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel, Pak. Coba buka Yohanes 17 nomor 9, Pak. Saya buka ya di Lukas 2 ayat 11 itu. Di Lukas 2 bahwa hanya orang yang berkenan, orang yang percaya saja. Bukan, Pak. Buka dulu Yohanes 17 nomor 9. Saya baca dulu, ini kan saya sampaikan dulu ya, Lukas. Jadi begini, dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya manusia yang berkenan kepadanya yang diselamatkan. Diberkati kau Bang Irfan. Yang saya tanya, Pak, ya, kalau begini ya, satu sisi Yesus mengatakan dia untuk dunia, satu sisi Yesus mengatakan untuk Bani Israel. Coba baca Yohanes 17 nomor 9. Ya, mau baca dulu, baca. Kita dengar. Ya, baca dulu, Pak. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Jadi hanya bagian-bagian. Diberkati kau Bang. Jadi ada orang-orang yang percaya itu yang enggak. Coba diulang lagi, Pak. Ulang lagi. Jadi kalau ada orang yang nomor 9. Ada orang yang dipanggil untuk binasa. Saya minta Pak Pendeta diulang lagi loh, Pak Pen. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa banyak yang dipanggil. Pak Pendeta, Yohanes 17 nomor 9, Pak Pendeta. Iya, tadi saya sudah baca, Mbak. Yohanes 17 ayat 9. Ya. Aku berdoa tetapi aku untuk berdoa mereka. Siapa? Kok tetapi? Iya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk mereka itu siapa, dunia. Pak Pen? Ya, untuk orang-orang yang berkenan, yang percaya kepada mereka Tuhan. Mulai. Coba berikutnya. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia. Selanjutnya. Bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia kan? Bukan untuk dunia Tetapi kan? untuk mereka. Nah, sekarang perikop Yang itu tentang apa? Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Perikopnya tentang apa? Ya, Pak, Yesus berdoa. Tuhan. Janganlah dipotong, Pak. Perikopnya itu kan agak panjang. Yesus apa? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, murid-muridnya. Syair brong diberkati Bang Raja Bintang. Ya, aku pakai kacamata, siapa tahu lewat paus kan. Untuk murid-muridnya, Pak. Aku berdoa untuk mereka. Coba Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau sampaikan kepada Syair brong diberkati Bang Raja Bintang. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang mengutus aku. Mereka itu siapa? Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Makanya saya bilang Pak Yunus, bawa saya dulu berkhotbah di gereja Bapak. Mau saya berkhotbah, saya akan katakan yang sebenarnya. Boleh, tapi Saya mesti bilang, dibaptis dulu, baptis. Saya akan berkhotbah di Baptis gereja dulu Bapak. setengah jam. Saya akan mengatakan kebenaran Bangun. menurut Bible. Saya akan Kalau berbibel. keluar dari air langsung Bawa- seperti Yesus, begitu. Saya bawa Bible itu ke podium. Saya memang akan pakai hijab.
Mereka pasti akan heran. Saya akan kasih tahu. Jemaat-jemaat yang Oh, terkasih. luar biasa. Ya, kalian telah ditipu oleh Pak Yunus. Kalau di- Pak Yunus mengatakan Yesus adalah Allah yang roh itu. Ternyata bohong. Aduh, Pasti mereka udah mulai mengamuk. Mereka masih mengamuk. Tenang saudara-saudara. Saya tahu ketika firman Tuhan, kebenaran Tuhan datang pada kalian, saya yakin iblis dan roh Bezebul akan bekerja di atas kalian dan akan membuat kalian tidak menerima kebenaran ini, bahwa Yesus sendiri mengatakan Tuhan yang Esa itu hanyalah Tuhan yang tidak kelihatan rupanya dan suaranya tidak bisa didengar. Jadi kalian ini sudah didoktrin oleh pendeta-pendeta, salah satunya Pak Yunus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, mati di kayu salib untuk menebus dosa. Ternyata bukan. wah, masa? Memang bukan. Di mana datanya Yesus disalibkan untuk menebus dosa? Berarti batal naik untuk mengkhotbah kalau bilang. Di mana Yesus disalibkan untuk menebus dosa, Pak Yunus? Satu data saja, saya akan mengatakan Pak Yunus pendeta yang hebat. Saya akan membuat suatu video dan akan saya live-kan di 50 YouTube. Saya akan mengatakan ternyata Pak Pendeta salah satu pendeta di dunia yang bisa membuktikan Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Oke, Di mana tertulis? oke. Oke, kita buka di Filipi 2. Pak Yunus, Keluaran 29:14 bilang. Saya minta Filipi 2. Batu Raja-Raja. Siapa punya kitab? 1 Petrus 1 ayat 19. Oke, 1 1 Petrus Petrus. 1 ayat 19. Oke, silakan dibacakan. Oke, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, seperti darah anak domba yang tak bernoda, yang tak bercacat. Astagfirullah, di mana Dia Yesus telah dipilih mengatakan dia dunia. disalib untuk menebus dosa, Pak? Ini perkataan siapa? Dia telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Saya tidak tanya dipilih, dipilah, dan Mati dipulihkan. makanya Di mana datanya? kita harus Yesus bertobat. mengatakan Semua matinya dia di kayu salib untuk menebus dosa, Pak. Bapak bilang dia Yesus dipilih. Pak Pendeta, saya tidak peduli Yesus dipilih, dipilah, dan dipulihkan. Saya tidak peduli, Pak. Yang saya mau minta, di mana pernyataan dari bibirnya Yesus sendiri? Penyalipan itu untuk penebusan dosa, Pak. Karena Yesus sendiri mengatakan ketika di kayu salib, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berarti di situ Yesus mengatakan apa? Ada Tuhan yang Maha Pengampun. ya, Bukan berarti gini. datang dia mati di kayu salib untuk menebus dosa, sementara Iya. Tuhannya Maha Penerima Tobat. Ya, begini Mbak Nora. Matius 20 ayat 28. Dikatakan seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan walaupun nyawanya Yesus menjadi tebusan menjabat bagi sebagai banyak orang. waiters, Pak, tukang antar minum, Pak, saya juga tidak peduli, Pak. Dia mau melayani, mau dilayani, mau jadi apapun, mau jadi tukang parkir pun saya tidak peduli, Pak. Yang saya minta, di mana datanya? Dia mengatakan penyalipan itu bukan dosa. Bapak datangkan ayat. Ya, Dia yang penting saya datang sudah sampaikan. melayani, Mau melainkan percaya melayani, atau Pak. tidak, itu urusan masing-masing. Tapi Alkitab bilang begini, orang yang tidak percaya itu mati. Gitu. Bapak yang terkasih, terkisah dengan terkusi. Dengarkan saya baik-baik, Pak Yunus. Bapak tadi yang mengatakan kepada Nora, ketika saya mengatakan bahwa Pak pendeta-pendeta yang lain, termasuk Pak Pendeta Yunus, telah berbohong kepada jemaatnya, mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu untuk penebusan dosa. Bapak bilang, makanya saya minta, di mana datanya Pak Pendeta? Bapak belum buka data yang terakhir. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Pak, kalau Bapak mengatakan seperti itu, sebagai waiters pun Yesus, saya tidak peduli, Pak. Masalahnya di mana Yesus mengklaim dari mulutnya sendiri, dia disalibkan untuk menebus dosa. Ya, jadi begini Mbak Nora,
Pak, Di dalam gini Lukas aja lah, Pak. 16 ayat Bapak di 16. daerah mana, Pak? Saya datang aja ke tempat Bapak ya. Nah, kita Daerah diskusi Kupang, di gereja, Pak. Kupang. Gimana? Daerah Diskusi Kupang. di gereja. Atau Iya, di daerah depan gereja, Kupang. buat tenda, ya. Buat tenda. Bapak di daerah mana, Pak? Daerah Kupang. Daerah Kupang. Nah, nanti kita coba koordinasikan. Datang kita ke Kupang, yaitu Faruk ya. Di situ kita berdiskusi. Iya, iya. Bagaimana, Bapak terima? Terima. Di depan gereja ya. Buat situ altar, tapi nanti ada keamanan, ya. Jangan nanti Nggak usah ada pakai tombak di situ, keamanan, Pak. memang aman kita. Konsep ketuhanan, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak terima? Iya, kalau siapa yang percaya itu diselamatkan, yang tidak percaya itu binasa. Bapak, siapa yang percaya diselamatkan? Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Emang Bapak berani minum racun maut? Ya kalau racunnya ditambah gula banyak kan. Dikasih maju ya kan? Dikasih maju. Maksudnya dikasih maju lagi kan? Astagfirullahaladzim. Enggak, saya pengen begini Pak Yunus ya. Mudah-mudahan lah ya ada di situ nanti kita apa nanti ya, coba nanti dikoordinasikan. Kalau Pak Pendeta mau, Pak Yunus mau ya, ketemunya di Jakarta, Pak Yunus bawa 2 pendeta atau 3 pendeta. Nanti diskusi sama saya itu Faruk ya, atau ditambah lagi dengan Bang Dio. Kita nanti kita minta tempat, dibantu kita para koordinasikan malaikat. dengan Kodondi. Gimana? Pak Yunus mau? Oh, live aja begini. Jangan, offline, baru di live kan, baru kami undang nanti salah satu dari TV dari TV untuk langsung membuat siaran langsung. Bagaimana? Boleh itu. Boleh ya, kan dari Jakarta ke Kupang kan dekat juga nya, nggak tahu mahal Dekat. ongkos, ya kan? Nggak terlalu mahal itu. Iya, jadi coba Pak Yunus nanti ya koordinasikan. Insya Allah nanti saya bicarakan juga dengan Ustadz Dio. Kalau Pak Yunusnya bersedia membawa kawannya 2 orang lagi pendeta, kita diskusi secara offline konsep Tuhan siapa yang benar. Tuh, bagus. Mau menang Tuhan saya ini. Pak menang apa? Ditampar, dicambuk, diludahin. Apa pula menang, Pak? Menang. Tapi Pak, Menang. Tapi Pak kalau misalnya Kita kalau ajar jadi aku Pak, lagi orang. Bapak kalaupun jadi bilang sama kawan Bapak yang pendeta itu untuk membawa penutup telinga, sebab saya tidak bisa mengontrol saya punya ketawa. Oke Pak Yunus. Oke. Oke, saya kira cukup ya penginjilan saya sore ini. Diberkati kau Bang Don Bosco. Nah, kami aja ada pemberkatan. Tengok kan? Ya Pak Yunus ya. Oke, Ini siap. akun saya Nanti ini bapak di follow atau akun saya yang besar. Ya, baru Pak Yunus kabarkan kapan nanti saya koordinasikan sama Bang Dio. Silakan mau bertanya. Oh, saya bertanya. Saya cuma saran Bertanya, kalau jadi saya rumah bertanya. pendeta, siapkan pampers, ya, siapkan Karena- pampers. Takutnya Oh, mencret. boleh. Banyak pampers di Alfamart, Indomart banyak. Gampang. Iya, saya kan cuma bilang siapkan pampers, pakai pampers pada waktu nanti berdiskusi sama kami. Ya silakan Pak Yunus mau bertanya apa? Oke. Adakah juru selamat di agama lain? Ada, karena Nabi dan Rasul itu adalah juru selamat. Tuhan tidak pernah jadi juru selamat. Apakah mereka mengaku sebagai juru selamat? Nabi dan Rasul sebagai juru selamat karena mereka penyampai wahyu dan firman aturan hukum yang diperintahkan Allah kepada manusia. Pertanyaan saya, apakah mereka mengaku mereka sebagai juru selamat? Kalau namanya juru selamat, Nabi tidak perlu pengakuan, Pak. Wow. Tidak perlu pengakuan. Kenapa? Apakah Nabi Musa mengaku dia adalah juru selamat kepada bangsa Israel? Ya, dia juru selamat. Siapa yang Di percaya mana? kepada Tertulis. tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana Akulah Nabi Musa mengaku bahwa dia juru selamat? Yesus berkata dia. Saya aku bertanya, adalah- Nabi Musa.
Kenapa Nabi Musa? Di mana dia mengaku sebagai juru selamat? Dia bukan juru selamat. Oh, jadi yang membawa Bani Israel keluar dari tanah perbudakan siapa? Dia hanya menolong bangsa Israel keluar. Jadi dari menolong itu nggak juru selamat? Dia bukan juru selamat dunia. Yesuslah juru selamat dunia. Silakan itu. Jadi kapan ini bertobat Bang Faruk ini? Kapan bertobat? Sama pendeta Yunus ini itu, apapun kita bilang senyum aja dia nih. Orang tiap hari cair dia dari jemaatnya. Nggak peduli ini. Begitu lah. Izin. Gimana pun Dengan Bang Faru izin. Ya, Bunda. Data dia ya. Lu kasih data dia izin. Ya, silakan. Baru ingat gak kata dia Bang Paru? Aturan buat dilanggar. Bang siapa? Bang Pendeta, Bang Pendeta. Nih saya kasih data Bang ya. Pak Pendeta, Bang Pendeta. Nih. Itu ya tadi jalan, sekarang juru selamat. Nah, kita lihat datanya. Yesus ya ini nih. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Oten itu nggak masuk Pak, sorry menyori Pak ya. Jadi Yesus juru selamat bagi orang Israel. Begitu Pak ya. Jadi Yesus itu ya untuk orang Israel, bukan untuk Oten. Lanjut Bang Paru. Jadi jangan berhayal Pak ya, izin jangan berhayal. Kecuali ada tertulis Yesus juru selamat bagi Karesteng, di situ tertulis Yesus juru selamat bagi orang Israel. Lanjut. Ya. Orang yang percaya kepada Yesus itu yang selamat karena dipanggil kita disebut anak. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Yang tidak terpilih itu tempat di neraka. Tolong jangan terlalu berhalusinasi Pak, tolong pada poin aja Pak. Kalau kami itu orang Islam Pak ya, kalau nunjukin data langsung langsung poinnya gitu loh. Di mana Nabi Muhammad itu dikonfirmasi Rasul di dalam Al-Quran, kami langsung Anbiya ini ada ayatnya Pak. Enggak putar ke sana ke sini. Tolong Kristen contohlah kami Pak, contoh. Lanjut. Ya, Alkitab bilang begini dalam Lukas 16 ayat 16. Ada di situ. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya kalau Yesus itu apa? Yesus Nabi, Rasul atau Yesus Tuhan? Jadi kalau tidak percaya, apalagi menghina Yesus, tempatnya dihukum. Saya minta saja satu Pak ya, Yesus mengkonfirmasi Kristen, satu aja Pak, please. Satu aja perkataan Yesus mengkonfirmasi, melegalitasi Kristen. Seperti kami orang Islam ya, Allah mengkonfirmasi di dalam Al-Quran ya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Keren kan? Konfirmasi legalitas dari Allah langsung. Kalau Karesteng coba Pak, legalitas dari Yesus menyebut kata Kristen, Yesus ini kok Tuhan kan? Harusnya Yesus tahu dong. Ayo silakan Pak. Yesus melegalitasi Kristen Pak ya, silakan. Oh, oke. Boleh legalitaskan. Nomor Yohanes 1 ayat 12. Yesus di situ legalitas toh. Nah, di mana Yesus menyebut Kristen? Kayak tadi sudah kusampaikan, hari ini telah kusempurnakan, telah kuridhoi. Allah meridhoi Islam. Coba Yesus itu bagaimana tentang Kristen Pak? Kalian kan ngaku pengikut Yesus. Aduh, kenapa jadi wortel Pak? Bukan wortel, kentang. Bunda kentang, bukan wortel, kentang. Yo, kentang. Bunda Terima nggak kasih bisa kentangnya. Malam ini saya akan goreng kentangnya. Jadi begitu ya kawan-kawan, harusnya ada legalitas. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka Oh, yang Mama percaya dalam-Nya. yang kutanya, Karena Pak. saya percaya, saya orang Kristen yang percaya Yesus, saya telah diberi kuasa sebagai anak Allah. Oh, Dan Mama saya halusinasimu tingkat dewa, saudara. Tingkat dewa. Yang ku minta legalitas dari Harus Yesus. begitu dong, Mengenal gimana harus testing. begitu? Aduh, Pak, janganlah gitu, Pak. Ini kami semua di sini orang dewasa, orang pintar-pintar. Nggak bisa kau itu tipe-tipe, Pak. Tolong, Pak, legalitas. Kalau nggak ada, Pak, lebih baik kau jujur, Pak. Jujurlah padaku. Jujur, Pak. Saya sudah Bahwa jujur Yesus ini. Saya tidak sudah melegalitasi Kristen, Pak. Coba kau jujur, Pak. Kami lebih menghargai kalau Anda berusaha jujur. Karena tak satu pun data di Bibelmu seperti pertanyaan saya itu, Pak. Misalnya Yesus, oke, Pak siapa nih, Pak Bang Yunus ini seorang pendeta, oke, aku melegalitasi Kristen. Coba, Pak, tadi pun Yesus juru selamat bagi orang Israel. Bagi Kristen itu, aduh kasihan, Pak, ya Allah, saya sedih, benar-benar sedih saya kalau baca. Saya juga Kasihan ini bisa, mereka. saya juga bisa memberi gambaran begini. Karena kitab-kitab para rasul itu, saya juga rasul, saya akan menulis tambahan bahwa orang Kristen itu akan selamat. Oh, jadi Bapak ini mau berfirman juga. Karena kitab yang akan berlanjut, kitab kisah-kisah Dia para membuat rasul. juga. Pak, lama-lama kok jadi Tuhan kayak Denny, Kak. Aduh, Jadi jangan, lupa, Kak. jadi Tuhan, cukup Tuhan. Dia mau menambah, boleh Pak, boleh kau menambah, Pak. Buatlah kita. Tambah bahwa siapa yang menjadi Kristen pasti akan selamat. Berarti kau mau bisa disebut Kristen itu pengikut Nabi, Kristus. Nabi apa kau, Pak? Nabi HT. Ya, Nabi Hati. Nabi apa, Pak? Kau saingannya Luga berarti. Jadi teman-teman, Nabi HT. saudaraku ya, Nabi Isa atau Yesus di dalam Bible tidak pernah mengkonfirmasi Kristen. Yesus tidak mengenal Kristen, saudara. Yesus sudah terangkat ke sisi Allah. Muncullah si Paulus ini ya dengan pengajarannya dan memberi nama pengikutnya Kristen. Makanya Yesus itu di Bible berkata, aku juru selamat bagi orang Israel dan aku diutus hanya kepada Bani Israel, bukan Bani Kristen. Jadi kalau kalian mengaku kalian pengikut Yesus, nggak nyambung, saudara. Itu hanya halusinasi tingkat tinggi. Mohon maaf, Pak Pendeta, saya jujur supaya Anda itu tersadar sedikit. Gitu, Pak, ya. Ya kan? Nggak ada kan? Mudah-mudahan kita disadarkan bahwa juru selamat itu hanya Yesus Kristus. Iya, bagi orang Israel tuh, Pak, datanya tadi tuh. Bagi semua orang yang percaya. Ada di situ, Pak, tertulis lah. Saya ulang lagi ya, Pak. Ya nih, saya ulang. Bapak ini kayaknya kurang baca tadi ya. Tolong dibaca deh, Pak. Baca sekali lagi, Pak, biar Bapak tercerahkan. Sebenarnya kita sayang kepada Bapak loh, supaya Bapak jangan tersesat, supaya kita sama-sama di surganya Allah. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Tidak ada kecuali, Pak, tahun depan kau edit di sini. Ya, bagi orang Israel dan Kristen. Juru selamat. Ya, bagi orang Israel, karena Yesus itu rasul bagi Bani Israel. Dia membawa ajarannya, syariatnya kepada Bani Israel. Jadi keselamatan Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, dia adalah utusan atau rasul bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ya, tidaklah aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau para nabi-nabi terdahulu, Pak, terkhusus kepada kaumnya. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Isa atau Yesus kepada kaumnya itu Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad, semua litubayyina linnas, berikan petunjuk kepada seluruh manusia. Manusia dituju kepada manusia. Tapi kalau kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, itu terkhusus kepada umatnya masing-masing. Begitu, Pak. Jadi, Pak, saudara Pak pendeta yang baik Itu sudah hati, akui kan dari Israel juru selamatnya.
Iya, dia juru selamat bagi Bani Israel karena dia diutus hanya kepada Bani Israel. Aku diutus. Coba baca Matius. Coba baca Matius, Pak. Matius 15. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Umat Israel, Pak. Kecuali Anda ada keturunan Israel, Bapak ini ada darah Israel. Ku tengok-tengok Bapak ini ada ya. Apakah Israel itu agak-agak besar hidungnya, Pak? Saya juga keturunan Abraham. Mama, Israel. keturunan Abraham. Perasaan Abraham tidak mengenal karesting deh. Abraham itu, Pak, mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Ishak itu menurunkan 12 Bani Israel, yaitu kepada sana suku Israel. Kalau Ismail, kamu akan menjadi bangsa yang besar. kalau itu Ismail akan keturunan Ismail itu akan menghasilkan 12 raja. Sampai sekarang di tanah Arab sana masih raja-raja itu, Raja Arab Saudi. Situ, Pak, sampai sekarang. Jadi kalau Nabi Ismail itu turunannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau jadi nggak mungkin Bapak dikenali Abraham. Nggak ada Kristen. Kalau Kristen itu dari Barat, Pak. Dari Barat, Pak. Dari Eropa sana, dari Vatikan sana, Pak. Sorry menyori ya, bukan. Kita harus jujur di sini, Pak ya, pencerahan. Jangan kita menyesatkan. Sorry menyori ya, Pak ya. Jadi ibaratnya Kristen itu, saudara, penumpang gelap, nggak jelas. Ngaku dari Abraham. Dari mana nyambungnya ke Abraham? Gitu ya, Pak ya. Mohon maaf, saya tuh kalau diskusi harus jujur. Jadi poin. Kalau tidak jujur menyesal kemudian. Iya, Pak. Sudah jadi Yesus itu selamat tapi menolak sebagai juru selamat ya. Iya, dia juru selamat bagi Israel. Anda tidak tahu membaca. Anda belum bisa baca ini. Dia juru selamat bagi orang Israel. Juru selamat bagi orang Israel nih. Kecuali Anda tahun depan Anda edit, karena Bible kan sering diedit, tambah di sini juru selamat bagi orang Israel dan orang Kristen. Bisa. Tapi kalau belum diedit ini ya, ini yang kami bawa bahwa baca baik-baik, baca ulang sampai paham dulu. Dari keturunannya sesuai dengan dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda orang apa, Pak? Israel yang percaya Yesus. Israel pesek ya, Pak ya, Israel pesek ya. Ya, sedikit pesek lah. Jadi Pak, Matius 7, Pak, Matius 7, Pak, izin Pak, Matius 7, 21 sampai 23. Pada hari terakhir, Matius 7, 23 ya, pada hari terakhir yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, pada hari itulah aku akan berterus terang, yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, yang bermukjizat demi namaku, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Enyahlah kau, Pak Pendeta Yunus Ruben. Aku tidak mengenalmu, engkau pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Tentu Pak Yunus Ruben. Yohanes 7, Pak. Yohanes 7, 21, 23. Begini, Mbak. Yesus 14, Yohanes 14 ayat 6, Yesus bilang begini. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya kita berdoa kepada Tuhan itu sudah tepat, karena dialah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan itu Pak. Ada orang berdoa minta tunjukkan jalan. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Pak, jalan itu bukan tujuan. Tolong kau pahami, jalan itu bukan tujuan. Tujuan kita ini kepada surganya tuh. Dengar dulu Pak, biar kau paham sedikit di oten selalu buat jalan ya. Jalan itu pengajaran. Maka Yesus berkata, apa yang ku dengar dari Bapa, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus mendengar firman Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus ini menerima firman. Lalu firman-firman ini yang berupa pengajaran dari Tuhan disampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kalau dia berkata aku adalah jalan, itu adalah pengajaran yang di bawah. Tuntunan. Kalau kami berdoa, bentar Bang, kita berdoa pendeta berkata
Berkau paham dikit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan karena dia yang menuntun kami, dia yang diberi Ya. pewahyuan berupa Al-Quran. Makanya Makanya kita berdoa. hadis-hadis beliau itu adalah tuntunan bagi kami, bagi Bani Israel. Sabda Nabi Isa itulah tuntunan. Syariat, ya. hukum-hukum, aturan. Itu makna Oke. jalan. Tujuannya adalah surganya Tuhan. Hidup Ya. kekal ialah mengenal, nih hidup kekal nih mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Ya. kalau jalan itu bukan tujuan, Pak. Sore menyore di pikiranmu kenapa ya? Kok pikirannya segini ya, ya Allah. Makanya kita berdoa jangan minta tunjukkan jalan. Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya apa kok cuma sampai di Yesus nggak ada tujuanmu? Coba baca tuh Yohanes Yesuslah 7. yang menyelamatkan, Mbak. Nih, saya kasih ya. Kasihan ya pendeta nih, saya kasih data Yohanes. Matius 7, Bang ini Bang Matius 7. Ya Allah, kenapa sih ini orang? Matius 7 ya, Matius 7. Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada dalam Yesus. Tidak ada di dalam lain, di bawah kolong langit. Jadi ya kita Ini Pak. Ini ya. Jadi Ya, harus kata Yesus. percaya kepada Yesus, masih hidup percaya, Ini, Pak, sudah nih, mati nih. hidup mati binasa. Nih Pak nih. Bukan Apa? setiap orang, ini perkataan Yesus ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Iya betul. Apa kehendak Bapak apa? Ada kehendak Bapak menuhankan Yesus? Bapak itu percaya kepada Yesus. Percaya Itu kepada kehendak Yesus Bapak. sebagai Juru selamat. di mana kan tadi sudah ada Yesus juru selamat bagi orang Israel. Percaya kepada Yesus, masuk ke surga itu percaya kepada Bapa. Masih hidup percaya. Apa kehendak Sudah Bapak, Pak? Ada mati kehendak tidak. Bapak menuhankan Yesus? Ada perintah Bapak untuk menuhankan Yesus? Ya, Yohanes Ada. Yohanes 13 ayat 13, perkataanmu benar. Kau sebut aku guru dan Tuan. Ya Allah, Oten. Nah, kita kasih lagi ya teman-teman. Gak apa-apa ya, dia berani bantah mengaku dia Tuhan. Ada Dia bantah terus Bible-nya. mengaku dia Tuhan. Coba Pak, ini Pak. Yesus saja yang berani mengaku dia Tuhan. Pak, tolong kau jelaskan di sini apa maksud perkataan Yesus di sini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, ini aku ingin lihat akalmu masih berfungsi apa enggak Pak ini ya. Kata Yesus yang ngomong, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Mbak ini, siapa yang Tuhan di sini? Ya dia Tuhan. Mama kan Yesus di sini bersyukur Pak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan di sini menurut Yesus? Dia Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Yohanes 14 ayat bener Pak Pendeta Yohanes sudah 14 akal ayat sudah dimatikan oleh doktrin. Coba baca Pak, coba baca pelan-pelan. Coba Pak Pendeta yang baik hati. Ada keturunan Israelnya sedikit katanya karena hidungnya pesek. Coba Pak, pada waktu itu berkatalah Yesus. Ini karena saya cungkil-cungkil makanya jadi besar. Iya, tadinya mancung ya. Tadinya mancung. Tadinya dia ketawa terus kamu alam ini. Jadi karena saya Tadinya cungkil jadi besar begini. Tadinya Ustaz, Bang Mu'alaf, tadinya dia kuning langsa tapi sering berjemur di sawah jadi hitam. Ayo Pak, kira-kira begitu. baca Pak, coba tolong baca ini. Coba baru kau sampaikan coba. Oke. Pada waktu Itu ajakan juru selamat, Baca dulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Bapa Tuhan langit? Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa Tuhan langit. Di dalam Yesus ada Bapa Tuhan langit. Mama siapa di sini Tuhan menurut Yesus? Siapa yang mengaku menciptakan langit dan bumi? Jangan dulu ke situ, ini ke siapa Tuhan di sini Siapa yang menurut Yesus? mengaku menciptakan langit dan bumi?
Siapa Tuhan di Tidak sini ada yang menurut berani Yesus? mengaku, hanya Yesus yang berani mengaku Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, di sini dia bersyukur. Masa orang bersyukur dia adalah Tuhan? Dia bersyukur kepada Tuhan. Ya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa lah ini atau Allah adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Mana Siapa yang siapanya mengaku? ini Pak Pendeta? Adakah tuh lain manusia yang mengaku dia Tuhan lagi selain Yesus? Di mana dia mengaku dia Tuhan? Dia mengatakan Bapa yang Tuhan. Bapak yang Tuhan, Tidak ada yang Pak. berani mengaku dia Tuhan, hanya Yesus dia Tuhan. Di mana dia mengaku dirinya Tuhan, Pak? Dia di sini mengatakan Bapak Berani lah yang ada yang Tuhan. mengaku Tuhan. Wah, nyari dia sudah di. Aduh, Pak, kalau ada jemaat melihat ini, aduh, pasti dia bilang, ih, pendeta aku ini kok longor kali. Di sini jelas-jelas Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa. Karena Yesus bersyukur kepada Sang Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah Tuhan langit dan bumi sudah mencakup alam semesta raya. Ya, siapa yang menciptakan alam semesta raya? Allah. Ya Bapak, ini tuh Allah nih. Dia Tuhan. Bapa di surga yang menciptakan langit. Berarti bukan Yesus. Ya kan? Allah itu. Di dalam Berarti diri bukan- ada Yesus. Siapa yang percaya anak, dia percaya Allah Bapa juga. Jadi ketika Yesus menyusu, Bapak juga menyusu. Ya, satu saya Tidak mau telepon dia. dia. Tidak mau dia itu kalau dibilang Bapak menyusu juga. Iya, nanti terpisah Yesusnya. Aduh ya Allah, dia mendustai akalnya kawan-kawan, dia mendustai akalnya saudara. Tapi Beginilah beginilah kelas kawan-kawannya. pendeta. Saya ragu ini pendeta Yunus ini. Masa dia mau buat hal baru di dalam Bible katanya tadi. Saya dengar dia mau buat nubatan tentang Bukan dia yang Kristen di jalan ongol-ongol, keselamatan. jemaatnya yang ongol-ongol nih kalau mau menerima dia. Ya Allah kasihna. Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Marah ini si Yunus ini. Terpaksa Nggak kawan-kawan sadar-sadar ya, juga. mohon maaf ya, dia harus diluruskan, maka dia lari termencret-mencret. Ditelepon sama siapa? Sama Bom-Bom. Dia tengoklah ya kawan-kawan, sekelas pendeta membodohi dirinya demi dogma doktrin. Jelas-jelas Yesus bersyukur kepada Tuhan. Yesus sujud, Yesus berdoa. Kalau kita buka Lukas 6:12 ya. Lukas 6. Karena kalau nggak begitu nggak ada Tuhannya nih. Lukas 6:12 nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi Yesus itu berdoa kepada Allah nih. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kalau Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah, tentu dia bukan Allah itu sendiri, dia bukan Tuhan. Karena kata Yesus di Matius, apa kata Yesus ya, ketika seorang murid bertanya kepada dia, "Guru, hukum apa yang terutama?" Kata Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita. Jadi Tuhan dengan Allah itu satu entitas, tidak terpisah. Maka Yesus berkata tadi, aku bersyukur kepadamu Allah atau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tadi kan datanya di Matius 11:25. Makanya Yesus tuh berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhannya Yesus. Benar kata De Edis, Yesus bertuhan. Itu Allah. Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi ya begitulah kawannya, mereka mematikan akal.